Cik. Silakan mau komentar. Ya, setelah saya melihat biodata Bapak yang secara visual, ini luar biasa Pak. Ternyata Bapak biasa di luar. Bapak biasa di luar. Meskipun berjalan pelan dari sektor yang akar rumput, ya, tetapi jenjang pendidikannya luar biasa di luar maksudnya, karena dari negeri ke negeri. Karena seorang menempuh pendidikan di negeri itu perlu perjuangan. Pengalaman saya Pak, jadi setelah SMP 14 tadi 51 bisa ke SMA 12 dan juga sambil menikmati perjalanan yang menyenangkan karena strata yang maaf ya. Jadi orang yang kuat malah orang yang melalui liku-liku yang keras. Liku-likunya laki-laki. Dan Pak Marno ini orang yang tidak pernah capek, tidak pernah berhenti untuk menaiki tangga pendidikan ya Pak. Baik, satu lagi perempuan. Siapa yang mau coba? Hah? Yang muda, jadi mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar untuk Bapak ya Pak. Tadi bagus profilnya Pak. Dilihat dari ininya keren banget Pak fotonya Pak. Lalu dari tadi dilihat profil Bapak foto umur 60 dengan yang sekarang itu beda Pak. Ini terlihat lebih muda. Apalagi ya dari awal sepertinya nanti kelanjutan ke depannya sepertinya apa ya menarik untuk kita simak untuk pelajaran kita hari ini. Itu dari saya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bapak. Satu lagi Pak. Oh, penasaran? Ini yang penting ini. Maaf, simple. Dari kata Marno itu bisa ada singkatannya. Iya. Marno mantap, romantis, niatnya luar biasa. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Iya. Kok nggak ngomong lagi? Cukup segitu. Baik Bapak Ibu sekalian. Itu sekedar pengalaman mungkin untuk kita semua.
Ya, jadi bukan pamer sebenarnya. Kita harus memberikan. Ya, walaupun sekarang saya sudah masuk di usia 26, tapi saya tetap masih semangat. Selamat pagi. Dua kali pagi, yes. Selamat pagi, yes. Nah, saya baru pulang kemarin sebulan yang lalu habis natar tentara di Makassar. Ternyata dari tim situ banyak saya diutus dari Kementerian Pendidikan. Dari semua tim penata narasumber yang ada, saya yang pensiunan. Yang lain masih aktif, muda-muda. Ternyata akhirnya saya ke bawah muda juga. Jadi kalau kita ingin selalu awet muda, dekat-dekat orang muda. Dekat-dekat orang muda. Ya. Baik, hadiah masih banyak. Hadiah masih banyak. Ya, jadi saya ingin memberikan materi tentang 7 kompetensi guru. Tidak ada dimanapun pelatihan yang berani mengatakan bahwa guru memiliki 7 kompetensi. Baru saya mengatakan itu, dan saya bisa argumentasi dengan Dinas Pendidikan. Selama ini hanya 4, betul? Hanya 4, betul? Nah, kita lihat. Jangan lihat foto saya terus, nanti tertarik. Baik, mana nih dia? Ini waktu itu ditayangkan di P2 KPTK 2 Jakarta Pusat. Jadi saya juga narasumber, saya Widya Suara Nasional Depdagri, dipakai juga di Kemendikbud, ya di P2 KPTK 2. Ini di mana tadi nih? Oh iya nih, masih belum diganti kan tuh ya. Ya. Ini judulnya belum diganti nih. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada 7 kompetensi guru, saya akan adakan permainan. Ada hadiahnya loh. Ya, ini. Iya. Ini. Ini. Saya pilih tergantung jawabannya. Kalau jawabannya bagus, ya pulpen. Kalau yang biasa-biasa, pensil. Ya. Ya, ini permainan. Apa judulnya? Pernah dengar kalimat ini? Di mana? Belum ada di Indonesia yang berani mengatakan filosofi itu dan tahu. Ini adalah hasil renungan. Ketika saya baru datang, saya mikir apa? Saya datang, saya masuk WC, mules. Di WC itu saya bukan melamun tapi merenung. Oh iya ya, itu saya mau bikin filosofi itu dan tahu. Inspirasinya di WC. Ternyata WC itu tempat inspirasi rupanya. Ini hari ini ya. Nah, coba kita lihat. Kita lihat gambar. Kok kayaknya kurang terang ya ini ya. Ini ya. Pas mana? Oh ini. Kok cenggulang? Itu. Gambarnya kok nggak terang itu apa ya? Kelihatan nggak Pak, jelas Pak? Di sini jelas bagus. Itu jelas. Jelas juga. Kelihatan. Oke. Ini silakan siapa yang mau komentar. Maksud saya gini, saya pengantar dulu. Jadi saya juga penulis buku ya di Galia Indonesia, ekonomi bisnis, matematik ekonomi bisnis. Saya juga dulu penulis buku di Rakaditu. Rakaditu tuh akuntansi untuk SMA. Sampai-sampai saya dapat royalti, dapat 1 mobil ini Indonesia. Iya, bisa dulu. Kalau orang punya mobil dan cicilannya dari gajinya, itu biasa. Tapi kalau bukan dari cicilan, gajinya utuh, transfer ke ke satpam. Ke satpam, yang di rumah satpam.
Itu biasa. Tapi kalau nggak pakai uang yang ditransfer, lalu kita punya mobil, itu luar biasa. Jangan lihat bentuknya, tapi buktikan bahwa di luar kemampuan pendapatan kita rutin harian, bulanan, jangan diusik. Kita punya sesuatu, itu namanya luar biasa. Gitu. Ya. Ini yang saya lakukan itu. Ya, sampai hari ini. Ya. Kita lihat belakangan. Ya, yang pertama nih. Ini lihat gambar ini tua dengan tahunnya sama. Betul ya? Lihat ya. Ini beda. Saya ingin komentar. Siapa? Silakan yang komentar. Nomor 1 apa maksudnya? Nomor 2 apa? 3 apa? Itu dulu. Kita kan mau belajar kompetensi kan? Ini dulu saya tes. Siapa mau coba? Silakan. Ada hadiahnya. Coba. Mungkin kalau menurut saya Pak ya, filosofi ini tentang warna dari tingginya kemungkinan dari filosofi faktor usianya pada saat Bapak di usia sekitar lagi produktifnya Pak, Bapak memanfaatkan waktu Bapak dengan semaksimal mungkin sehingga apa yang Bapak cita-citakan atau yang Bapak inginkan itu semakin hari semakin bertambah. Itu nomor 1 dengan nomor 2 Pak. Oh, nomor 1 itu dari faktor usia Pak. Ya, faktor 1 usia. Yang kedua itu faktor pendapatan Pak. Ya, penghasilan. Oh, tua dan tahu. Oh, kajiannya oh ya, tua dan tahu. Kasih hadiah kalau nggak bingung. Yang penting dapat hadiah. Baik, untuk gambar pertama, tua dan tahu seimbang, artinya ketika usia. Lah, kok mati Pak? Nah udah Pak. Nah, ketika yang warna oranye itu menunjukkan usia ketika dia usianya bertambah seimbang dengan pengetahuannya atau ilmunya. Nah, kemudian gambar kedua ketika usianya atau umurnya bertambah namun tidak sejalan dengan pengetahuannya atau ilmunya. Nah, yang terakhir adalah ketika usianya belum tua-tua banget kayak saya gitu, tetapi pengetahuannya lebih tinggi atau pengetahuannya itu hampir sama atau sama dengan gambar nomor 1. Itu kurang lebih. Terima kasih. Ada yang mau coba satu lagi biar jangan kelamaan. Satu lagi. Siapa? Ayo, yang belum dapat hadiah, ayo. Udah belum pikir. Yang lain bagian. Ayo. Gurunya dia takut bertanya ke muridnya. Jadi menandakan dirinya kurang pintar bermain sih. Ayo, sekarang coba lagi. Hadiah belum. Ini juga ada hadiah. Apa komentarnya? Ya, jadi lain dari yang jawabannya Pak Dadang ya Pak. Ya, sebenarnya pendapat saya sama dengan Pak Dadang ya Pak. Jadi harus cari ya Pak. Ya, ya mungkin kalau tadi menyinggung tentang pengetahuan. Itu masalah
takut pundung orang sana bilang ya. Oke. Ya, jawabannya tadi Pak Dadang pas sekali ya. Hanya kita poles bahasanya ya, biar cepet. Tua dan tahu semua. Kalimatnya ya, tuanya ya relatif sama dengan tahunya. Gambarnya. Jadi pengetahuannya bertambah seiring dengan usia. Yang bawah ini tuanya melewati tahunya. Tua, tahunya nggak nambah-nambah. Tuanya aja yang nambah, tahunya nggak nambah-nambah. Seandainya nambah 0,000%. Yang ketiga apa nih? Tahunya melewati tahunya. Oh, tuanya. Tahunya melewati tuanya. Jadi masih muda punya kompetensi yang luar biasa. Sekarang saya tanya. Belum ditanya tapi kesimpulannya dulu. Kesimpulannya dulu. Coba siapa yang bisa? Orang yang tuanya melewati tahunya. Jadi tuanya melewati tahunya. Biasanya tahu. Udah pensi belum? Betul. Udah enggak belum. Biasanya yang tuanya melewati tahunya tahu. Sekarang yang bawah ada hadiahnya nih. Siapa mau jawab? Dibalik. Orang yang tahunya melewati tuanya, tunjuk tangan. Siapa yang mau mana nih? Apa jawabannya? Biasanya tua. Orang yang tahunya melewati tuanya biasanya Kenapa tua? Karena ilmunya banyak, dia memberikan pelatihan. Jelas itu? Tua. Nah, yang penting apa ini? Ingat yang penting, kita bukan hanya menang tua, tetapi harus menang tahu. Jelas itu? Baik? Iya, kita aplaus dulu buat semua kita. Sekarang saya tanya, jujur di Apresma dari TK sampai SMA, saya ingin jujur kalimatnya. Sorry. Ini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Lihat gambarnya tadi. Ini seiring. Ini ketinggalan tahunya. Ini tahunya melewati. Di sini yang hadir sekarang ini kebanyakan di nomor berapa ya? Ayo, nomor berapa? Jujur. Nomor? Ngaku. Jujur ngaku. Bagus. Itu berarti kita sadar bahwa kompetensi kita masih di level 3. Level 3 itu hanya urutan nomor. Level 1 ini kan tahunya melewati. Ini hanya urutan aja, biar dijebak aja, jebak. Level 1 ini dong, tahunya lebih dari tuanya, betul? Yang ini seimbang, seiring, ya kan? Yang ini tuanya lanjut terus, tahunya enggak lanjut. Betul? Sadar? Makanya pembina memberikan pelatihan biar menyadarkan. Mendingan jadi orang so tua daripada so tahu, betul? Kebanyakan kita so tahu. Anak-anak, bapak ini baru makan asam garam, sudah pengalaman makan sama lu. Sekarang udah nggak model asam garam, kan kenalnya Kentucky. Ya kan? Ingat ya, ciri-ciri orang yang nggak maju kalau ngomong gini dulu, itu ingat itu. Siapa di antara kita kalau ngomong dulu, itu ciri-ciri orang nggak maju. Mudah-mudahan di sini nggak ada, yang ada di Pulau Seribu. Mudah-mudahan, maksudnya nggak ada bedanya gitu ya. Ya ingat ya,
Dulu itu kalau ngomong pertama di kalimat itu ciri orang-orang nggak maju. Jelas ya? Masih membanggakan keluarganya, orang tuanya, semuanya. Kita yang dihargai orang, bukan orang tua kita semata-mata. Ya. Tapi kalau ngomong orang kan, sudah saudara ke depan nanti, wah itu orang yang mau berubah, orang yang maju. Ingat itu. Anak-anak dulu ibu guru. Kalau saya ngawasin ada guru begitu, berhenti lo jadi guru. Anak-anak dulu ibu. Anak-anak, ke depan kita harus lebih maju dari itu. Bangga jadi guru, pokoknya udah pintar aja. Itu namanya guru yang sudah meracuni muridnya. Dulu ibu guru, bangga dulu ibu guru, jadul loh. Ada yang begitu sekarang di sini ada ya. Enggak, kalau ada saya mau kasih hadiah. Pulpan ya. Hadiahnya ada. Ya. Enggak, maksudnya kalau ada begitu suruh bukan nih guru itu keluarin aja. Kasih pulpen ada masalah. Jelas itu ya. Ya. Ini kompeten. Ya, negara. Sekarang ada tambahan yang dulu aja. Dulu ibu guru, nggak maju. Orang nggak maju dipakai jadi guru, malu-maluin. Ya. Syukur ya. Maksud saya kasih filosofi ini biar kita sadar bahwa guru itu kompetensinya ya minimal tadi di level 2, seimbang antara usia dan apalagi di sini yang muda-muda, ya kan? Pamarwanya masih semangat udah maju, ya luar biasa dengar. Pernah juga saya dikasih kundi itu jelek sama kepala sekolah. Oh, saya jadi penantar nasional, kepala sekolahnya marah saya kundi itu saya dijelekin. Jadi kepala sekolahnya nggak maju. Harusnya didorong. Jangan ada orang muda yang bagus yang maju, yang tuanya ngiri. Ngirinya harusnya saya harus maju. Gitu. Bukan ngiri bikin itu yang di fitness ya kan? Di apa? Di fitnah ya kan? Di fitnah. Kan itu ya. Nah, jangan. Kalau ada teman kita yang muda maju, dorong. Tuturi handap. Betul kan? Itu tugas seperti itu. Baik. Kenapa nih? Kenapa Pak? Kenapa nih? Coba ya. Klik aja dulu coba klik. Mau kasih udah, bentar. Ya, nah, udah ya, udah dijawab ya. Nah, jadi guru itu menurut saya nih kalimatnya berarti saya ada subjektivitas dalam keilmuan. Saya berani mengatakan itu dan saya biar argumentasi. Pak ini nggak usah ini kata orang P2 ke PT kedua. Gak apa-apa, saya bilang mereka gurunya bahwa dia dipercaya untuk memiliki 7 kompetensi. Dipercaya, saya yang percaya ya. Kalau pemerintah baru 4 yang dipercaya sama pemerintah untuk bikin AC kan. Tapi untuk depak udah 6 gitu ya. Nah, kita lihat. Ini nggak kelihatan di sini dari itu, kelihatan. Takutnya dari sini nggak kelihatan itu. Supaya terang gimana caranya itu? Biar terang coba. Ya biar terang. Apa ininya yang udah redup? Fokusnya udah redup. Tadinya mau saya bawa infocus. Saya punya yang kecil, segini.
biar ini maksudnya biar terang juga kasih aja belakangnya nggak kelihatan. Bagaimana supaya terang? Ya udah boleh. Nah, kompetensi ini sebenarnya saya lihat dari berbagai aspek, ya. Nah, nanti yang lainnya baca sendiri aja. Apa sih kompeten itu? Ya. Kompeten. Apa kompeten? Apa kompeten? Kemampuan dalam memahami situasi. Kemampuan dalam memahami situasi. Apa aja situasi? Situasi apa aja ya? Situasi umum siapa? Ada pensiun nggak ya? Saya udah ikhlaskan kok. Saya bagi-bagi pensiun. Makasih. Coba next. Apa kompetensi? Ya, gampangnya gini aja. Kompetensi itu kemampuan kita, ya kan? Kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan, ya, dimiliki seseorang. Ada 3 yang gampang. Saya singkat PKS. Yang orang PKS senang ya. Apa pertama? Pengetahuan. Hanya apa? Keterampilan. S-nya apa? Sikap. Ya kan? Dan keterampilan skill, ya. Jadi punya pengetahuan, keterampilan dan skill. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Semuanya penting. Ya, ada orang yang memang kemampuan keterampilannya melewati pengetahuannya. Ada pengetahuannya aja, itu biasa dimiliki oleh dosen. Ya, dosen ini pandai berteori. Menurut buku, dosen begitu, dengan teori gitu ya. Tapi ada dosen juga yang praktisi. Ya. Biasanya dosen yang praktisi itu yang kaya. Ya, macam-macam. Ya, saya kebetulan kemarin diskusi sama profesor itu luar biasa. Teorinya hebat sekali, bisnisnya luar biasa. Dia jadi dosen itu sekedar aja. Yang penting proyeknya. Jadi dia biasa di luar. Kalau dosen yang akademisi banyak kan biasa di dalam. Nah, ini ya. Saya termasuk yang mana kira-kira? Luar dalam. Nah, banyak yang di dalam, akhirnya hanya dipensiunkan umur 60. Ya udah. Alhamdulillah sampai juga bekerja 39 tahun 6 bulan sejak BASN. Kenyang. Tadi kan ada link-linknya tadi ya. Seperti itu ya. Nah, jadi intinya memiliki 3. Pengetahuan, terampil dan sikap. Hebat. Terampilnya hebat, pengetahuannya hebat, tapi sikapnya kurang baik. Nggak laku. Kadang-kadang merasa hebat, tapi sikapnya culas, prestasi. Sehingga apa? Di situ tidak memiliki saya lupa atau kalimatnya saya ada mau sampaikan. Jadi harga diri lah, artinya branding istilahnya, nama baik, goodwill-nya kurang. Bapak Ibu ingat ya, kita bekerja dimanapun, walaupun besok kita mau dikeluarin, berikan yang terbaik kepada tempat itu, berikan yang terbaik. Sebab banyak orang tadi pengetahuan terampilnya hebat, sikapnya tadi mudah kepencut, istilah orang Jawa bilang, dengan hal-hal yang kurang baik, misal dipercaya akhirnya dia khianat dan sebagainya. Itu akan membawa dampak, walaupun dia hinggap di satu tempat, di sana dia nggak ketahuan tuh, dia berbuat yang macam-macam karena sikap dia datang ke sini misalnya. Orang akan potret karena orang kan punya relasi. Oh, si itu tuh yang di Wisma itu ternyata di sana nipu misalnya. Culis misalnya kan, bohongin pimpinannya,
Kita kan biasanya satu tim bisnis itu ketemu dia, gitu ada. Karena pengalaman saya, begitu saya juga mau lompat, mau maju, anak buah saya wan prestasi, hianati saya. Saya jalan sendiri, harus saya memperanjat kampus, meledak. Yang saya kelola sendiri mahasiswanya 400. Bisa dibayangin berapa keuntungannya. Ya. Ini bukti. Akhirnya orang ini dimanapun ini, hati-hati loh sama sini ya. Kenapa? Dia suka begini begitu. Ya, jadi besok mau dipecat nih sama Bu Koni, nggak apa-apa. Hari ini kan yang terbaik. Nanti tetap nama kita harum sempurna. Begitu. Ini namanya goodwill, reputasi. Jelas ya? Ingat itu. Ya. Alhamdulillah saya memperanjat kamus dari hampir 20 tahun di sekarang. Nggak ada satupun kendala dengan ijazah. Saya bilang kalau saya mau jadi orang kaya, gampang sekali, cuman sebentar. Banyak orang nyumpain, jelas itu, pelan tapi pasti, gitu. Ya kan? Oke ya, jadi kompetensi. Ya, Bapak Ibu sudah dipercaya memiliki sementara 4 kompetensi. Tapi saya berpendapat guru harus memiliki 7 kompetensi. Kepala sekolah berapa? 8. Pengawas berapa? 9. Pengawas harus lebih hebat daripada kepala sekolah. Kalau pengawasnya kurang hebat dari kepala sekolahnya, dibohongin kepala sekolah. Kepala sekolah juga kadang ada yang curang, sudah tahu. Ya, saya pengalaman jadi asesor. Ya, dari tata usaha kepala semuanya, wah saya pleter dia. Mabok-mabok saya bilang, saya mantan tata usaha 6 tahun di tata usaha. Saya ngerti saya kelakuannya tata usaha. Kelakuannya tata usaha, tahu saya. Kepala sekolah udah tahu kelakuan kepala sekolah. Semua. Pengawas udah tahu kelakuannya. Ya, ngapain loh? Ya kan? Nah, jadi kita harus memperbaiki diri. Baik, lanjut. Mana tadi? Udah. Ini pengertiannya ya, baca sendiri aja ya. Terus pengertian sendiri aja. Nah. Pengetahuan, keterampilan, sikap. Jadi ingat-ingat ya dah. PKS, partai. Iya. Jadi boleh aja nggak apa-apa ya, bukan pilihan, ya kan? Boleh. Sengaja saya ingat begini, biar gampang saya maksudnya. PKS apa itu komunikasi? Itu maksudnya buat saya juga sebenarnya, bukan buat orang PKS. GR aja orang PKS. Ya, walaupun saya teman saya teman saya. Nah, berikutnya, ini apa ini? Kompetensi dalam Islam. Baca sendiri. Pre-memory kalau kata orang bilang. Next, apa lagi nih? Ya, udah baca sendiri. Nanti ini dikasih. Nah ini 7 kompetensi guru. Yang pertama, coba nggak usah nyontek ibu, sebutin 4 kompetensi guru 4. Pedagogik, sikap, profesionalisme, sama sosial. Pedagogik, sikap, profesionalisme, sama keterampilan. Pedagogik, sosial, profesionalisme, kepribadian. Kasihan. Enggak, takut saya dilaporin ke Bu Koni. Itu kalau
menurut undang-undang, ya kan? Nomor 14 tahun 2000. Nah, Depak menambah 2. Itu berdasarkan apa itu? Kompetensi, ya. KMA nomor 211 tahun 2011 mengatakan ada tambahan spiritual dan leadership. Tambahan dari saya entrepreneurship. Jadi guru harus bisa berwirausaha. Nanti kita kembangkan di sesi habis Jumatan. Saya dikasih 2 nanti, ada lagi baterainya kan? 2 kan? Sekarang yang ini dulu, yang mudah-mudahan dulu, ntar yang nanti. Yang saya mau ingetin guru. Nah, 7 kompetensi guru ini kita dipercaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pelatihan dimanapun di Indonesia hanya 2 yang dilatih. Mau tahu? Hanya 2 yang dilatih. Mau tahu? Apa udah tahu? Yang dilatih apa sebenarnya? Diingatkan apa sebenarnya? Pertama, kompetensi. Yang kedua, tupoksi. Kemarin itu yang namanya Merdeka Belajar, yang itu ini bikin modul ajar, ya kan, modul project dan sebagainya, itu namanya tupoksi. Kaitannya dengan kegiatan. Kalau kompetensi cenderung kepada wawasan. Gue harus tahu dong kompetensinya yang dipercaya. Itu profesional. Apa ibu udah profesional? Bapak sudah profesional, ya kan? Bagaimana kepribadiannya, kemudian bagaimana sikap sosialnya atau kompetensi sosial, kemudian bagaimana pedagogiknya, bagaimana cara mengajar sebagainya. Masih ingat ada kompetensi abad 21 yang ada 4 itu, 4 apa? 4C katanya ya. 4 apa? 4C. Apa kira-kira 4C itu? Apa 4C? Apa 4C? Apa lagi? Atau 2 apa? Pertama, critical thinking, komunikasi, apalagi satu lagi, kreatif. Nah, nanti habis Jumat ada saya kaji tentang itu. Selama ini orang hanya bicaranya itu aja. Apa pengembangan dari itu? Kita harus bagaimana? Harus kuasai ilmu yang mana lagi? Itu baru pintu masuknya, baru foldernya. Belum yang lainnya. Itu baru masuk. 4 yang harus kuasai. Emang jadi gurunya berat. Ya, apalagi yang gemuk lebih berat lagi. Menggemuk ya berat kan. Di sini ini enggak saletan, rata-rata langsing. Ya. Tapi nggak ada yang tulang darah. Apa? Tulang darah. Terus? Nah. Jadi ada berapa? 7 kompetensi. Tapi kalau nanti pelatihan UKG pasti nggak keluar 7 kompetensi, pasti terus 4. Karena belum dikembangkan. Masih dikembangkan. Tapi kadang kementerian kita ini malas untuk seperti itu. Nggak ada duitnya. Cukup saya yang mengembangkan menjadi itu. Berikutnya kita lihat lagi. Ini kita kembangkan. Bicara tadi pedagogik atau pembelajaran atau mengajar atau teknik mengajar, metode, strategi, teknik, taktik. Nah, kita harus tahu itu apa itu semua, ya. Nah, apalagi sekarang yang RPP diganti namanya modul aja. Ini sama aja kalau bikin. Dulu saya waktu jadi guru, saya buat seperti itu. Saya buat ada materinya, ada evaluasi. Udah dulu itu zaman dulu. Cuma dipoles sekarang namanya itu. Biasa bangsa kita ini senang moles. Tapi kita juga harus belajar memoles, ya. Nah ini, ya. Modelnya apa nih? Guru harus tahu ya. Bagaimana tuh project based learning itu kayak apa modelnya, problemnya apa, blended apa, active apa, case based learning apa, model pembelajaran ya. Ini model jangan-jangan ada yang baru tahu kalimat ini.
yang baru nih, yang baru tes business ini masih baru. Ya. Saya lagi bikin disertasi ini. Rencananya pengen bikin buku ini. Nah ini, sebenarnya yang membedakan model-model ini apa sih? Yang membedakan ibu, bapak mengajarkan menggunakan model ini. Yang membedakan apanya sih sebenarnya? Apanya? Apanya? Yang membedakan? Ya, apa? Yang membedakan apa? Jangan-jangan nggak pernah menerapkan ini, ya kan? Belum pernah menerapkan ini ya? Belum pernah ya? Apa udah? Iya project. Kalau project ini kan wajib untuk yang kurikulum merdeka ini. Dulu juga nggak ada project. Dulu juga ada udah, iya kan? Ya, kapan? Kayak CBS, gitu. Jadi sesungguhnya di antara model-model ini yang membedakan hanya sintaknya. Setelah saya kaji, hanya sintaknya. Saya mengkaji juga karena bikin disertasi. Rajin juga kenapa? Butuh. Orang kalau rajin itu karena lagi butuh. Jadi saya pelajari, ternyata saya analisis. Oh, di antara model pembelajaran, case based learning, project based learning, program based learning, dan sebagainya itu yang membedakan hanya sintaknya, tahapan pembelajarannya. Memang itu kadang kalau diterapkan sangat bagus, persoalannya makan waktu agak lama sehingga mengganggu pelajaran yang lain. Ini kelemahannya. Jadi bagus menerapkan lesson study, bagus. Apa kelemahannya? Butuh waktu yang agak lama. Yang aturnya 2 jam pelajaran itu nggak cukup. Bisa 4 jam pelajaran baru bisa. Nah, tapi nggak apa-apa sekali-kali nggak apa-apa, ya kan? Ya, akhirnya kembali ke masa lalu, kan gitu. Paling tidak tahu, ya, untuk menerapkan yang ideal ini nggak gampang, ya kan? Nyari istri aja yang ideal susah, betul nggak? Cari suami yang ideal susah. Jadi nggak ada ideal, itu hanya ada dalam mimpi. Ya, minimal 60 ideal, hanya ada. Yang 40 itu Allahu a'lam bishawab. Ya, nih. Jadi di sini, jadi guru-guru tahu nih strateginya bagaimana, kan tadi taktiknya bagaimana, ya di dalam pembelajaran. Dulu biasanya RPP-nya kopas dari tetangga lain. Kepala sekolah udah bikin bu, udah. Kenapa? Kepala sekolahnya gak ngerti. Udah iya aja yang penting arsipnya ada. Mau ada PKKS. Suara PKKS dari mana? Dari pengawas. Kumpulin. Ternyata kalau kumpulin ada stempelnya sekolah lain. Nah kan saya kan pernah meriksa. Lu kalau saya bilang gini, lu kalau jadi maling yang pinter, ganti dulu ntar gua nilai. Gitu. Lu untuk asesornya saya untuk gitu ya. Hilangin dulu capnya, nanti baru saya nilai. Ya udah. Ternyata yang disukai kepala sekolah itu adalah asesor yang baik, bukan yang pinter. Kalau yang pinter biasanya salah, coret nilai sekian, pulangnya masih transport. 10 tahun jadi pengawas, jadi asesor DKI, tahu. Tapi biar jangan kelihatan begitu, gertak dulu. Pada tahu sini, apa kerjanya? Coba lihat. Gak perlu begitu. Begini ya. Juga pamer ya, kan? Akhirnya bang diajak makan di Makengking. Pulangnya bisa ngonik. Gertak dulu biar kelihatannya serem. Gitu. Harus pinter main sinetron. Pengalaman. Ini kalau kesini ada pengawas teman saya, udah tahu lu. Satu kan. Ya. Pengawas siapa? Salam dari saya.
Bilang, Pak ada fotonya, kenal nggak? Itu teman saya, satu kantor dulu. Dia 65, walaupun sudah jalannya susah, tetap aja 65 saya. Saya mendingan ketemu teman-teman lintas sektoral, ya, bicara kompan. Lulusan pengawas, kayak saya lulusan pengawas, kenapa? Selesai kan? Dia udah pensiun kan? Kan lulus pengawas kan? Masih bisa jadi narasumber, berarti kan kompeten, betul nggak? Biasa di luar. Karena itu menambah wawasan. Guru sebagai entrepreneur apa? Jangan hanya mengandalkan di sekolah ini. Tadi kepala sekolah tanya, ente di mana? Di sini aja. Ya, jangan. Cari proyek lain. Berarti dia hanya kepala sekolah biasa, nggak luar biasa. Apalagi biasa di luar. Tingkatan kompetensi. Ambil kuliah, mau di UT kayak di mana? Nah, saya juga dosen UT, ya. Ya, gampang, ya. Ya, jadi saya ya begitu, capek kadang. Jadi saya sekarang ini kerjasama dengan P2KPTK 2. Kalau dulu di Duren Sawit, saya di pusat. Yang kedua saya menjual produk langsung, ya. Nah, yayasan ini menangkap. Kemarin saya di Wijakusuma, Fluid, Februari, Maret, itu udah ada lagi tuh, ya. Jadi keliling-keliling begini, ya, namanya daring, ya, luring, ya kan. Nanti tanggal 16 Senin baru kita mau ada pelatihan langsung tim saya, yang harganya beda, ya, harganya beda. Nama juga APBD biayanya, ya, gitu. Saya dapat kurang lebih hampir 50 kelas, alhamdulillah, bisa buat beli mobil, ya. Dari gaji enggak? Dan pensiunan enggak? Ya. Jadi pensiunan itu nggak diutak-atik, udah enggak, saya nggak pakai ini. Saya itu namanya entrepreneur, seorang pengawas. Apalagi bapak ibu yang muda-muda, jangan stuck hanya di sini. Ingat ya, nggak apa-apa. Pokoknya dengerin nggak apa-apa. Wah, Pak Marono bikin gurunya pada keluar, ya nggak apa-apa. Gitu ya, bahasanya gitu ya. Teacher is art, teacher is entrepreneurship. Yeah. Guru adalah seorang entrepreneur. Bukan hanya dalam. Saya sejak keluar dari sekolah 81 saya dari SMA 12, bulan November ada penerimaan pegawai negeri, bulan Maret saya jadi pegawai negeri. Sejak itu juga saya jadi pegawai tata usaha di SMP 198 gitu, Kebun Singkong bahasanya, yang di pinggir itu, di situ. Saya juga ngajar tempat lain. Dari awal saya ngajar, bekerja di 2 tempat, selalu begitu, ya, ngajar sana sini dan sebagainya. Ya, bahkan ST Malaka ini, tahu Malaka, ST Malaka, saya pernah ngajar di situ. SMA Pusaka tahu? Metropolitan, saya ngajar 4 sekolah. Seminggu 4 sekolah, 60 jam. Hebat nggak? Bukan, kepepet. Malah jawab ya. Kepepet. Guru kepepet. Di negeri 3 hari pagi, saya bilang. Dulu kan nggak peraturan, 3 hari pagi. 3 hari di Metropolitan. Pagi 3 hari pagi di SMA Pusaka. Berikutnya di ST Malaka. Tahu ngajar apa saya? Ekonomi, ngajar matematik, ngajar akuntansi, ngajar fisika kimia. Hebat nggak? Enggak, kepepet. Jadi Allah bisa karena biasa. Kalau dipaksa orang menjadi bisa. Nanti Bapak Ibu akan saya paksa harus bisa. Habis Jumatan. Nanti yang sekarang rahasianya. Nah ini. Berapa jam berapa? Ya, kita sudahi dulu karena waktunya nanti kita sambung karena permainan ini menarik sekali. Ini materi ini pasti belum pernah dapat. Ya, ya. Narasumber manapun belum punya yang seperti ini. Nanti kita sambung kemudian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.